Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arya Wikramawardhana dengan NIM 141247173. Kemudian saya berada di kelas C. Saya akan membacakan alur cerita untuk pekerjaan saya. Sebuah pabrik emas di Bali akan melakukan investasi penambahan mesin untuk memproduksi emas. Ada dua alternatif yang bisa diambil, yaitu membeli mesin A dengan harga 200 juta dan umur mesin tersebut diperkirakan 5 tahun. Sedangkan mesin B 150 juta dan diperkirakan usia mesin mesin tersebut adalah 5 tahun. Setiap tahun pendapatan menggunakan mesin tersebut dan mesin A adalah 20 juta, sedangkan mesin B adalah 15 juta dengan tingkat suku bunga 10%. Kemudian saya akan membacakan keterangan untuk modal awal, umur, tingkat suku bunga. Untuk modal awal mesin A adalah 200 juta. Untuk umurnya bisa sampai 5 tahun. Untuk tingkat suku bunga adalah 10%. Dan untuk modal awal mesin B adalah 150 juta. Dan untuk umurnya 5 tahun, tingkat suku bunganya adalah sama 10%. Saya akan membacakan untuk cash flow-nya A dan cash flow B dari tahun pertama sampai tahun kelima. Untuk tahun pertama cash flow A adalah 20 juta sampai untuk tahun keduanya 20 juta, untuk tahun ketiga 20 juta, untuk tahun keempat 20 juta dan untuk tahun kelima 20 juta. Dan untuk cash flow B untuk tahun pertama adalah 15 juta, tahun kedua 15 juta, tahun ketiga 15 juta, tahun keempat 15 juta dan tahun kelima 15 juta. Kemudian saya akan membacakan analisis NPV. Untuk analisis NPV, untuk cash flow A, tahun pertama adalah sebagai berikut. 20 juta, saya masukkan rumus, dan hasilnya seperti berikut ini. Dan tahun kedua sama, untuk cash flow A 20 juta, saya masukkan rumus sebagai berikut. Dan kemudian muncullah hasil seperti ini, sama aja sampai tahun kelima. Kemudian hasil NPV sebagai berikut. Jumlahnya adalah dari tahun pertama sampai tahun kelima saya jumlah dan saya masukkan rumus sum, kemudian hasilnya seperti ini. Kemudian tahun kedua untuk cash flow B tahun pertama 15 juta saya masukkan rumus, kemudian hasilnya sebagai berikut sama sampai tahun kelima. Dan hasilnya NPV adalah semua ini saya jadikan satu, saya salin, saya masukkan rumus sum, dan hasilnya ini minus 93.138.198 juta. Kemudian saya akan membacakan analisis payback period. Untuk cash flow A di tahun pertama yaitu 20 juta dengan kumulatif minus 180 juta. Untuk cash flow A di tahun kedua 20 juta dengan kumulatif minus 160 juta. Untuk cash flow A di tahun ketiga 20 juta dengan kumulatif minus 140 juta. Dan untuk cash flow A di tahun keempat 20 juta dan kumulatifnya minus 120 juta. Kemudian cash flow A di tahun kelima dengan kumulatif minus 120 juta. Kemudian cash flow B untuk tahun pertama adalah 15 juta dengan kumulatif minus 135 juta. Kemudian untuk cash flow B di tahun kedua adalah 15 juta dengan kumulatif minus 120 juta. Untuk cash flow B di tahun ketiga adalah 15 juta dengan kumulatif 105 minus 105 juta. Kemudian untuk cash flow B di tahun keempat adalah 15 juta dan dengan kumulatif minus 90 juta. Kemudian cash flow B di tahun kelima yaitu 15 juta dengan kumulatif minus 75 juta. Kesimpulannya adalah mesin A tidak bisa balik modal karena di kumulatif tahun pertama sampai tahun kelima adalah totalnya tetap minus. Dan untuk kesimpulan mesin B juga tidak bisa balik modal karena di tahun satu sampai tahun kelima itu minus. Jadi tidak bisa balik modal. Kemudian saya akan membacakan analisis sensitif. Untuk suku bunga, aduh, untuk suku bunga 8%.
NPVA adalah minus 146 juta. Kemudian untuk suku bunga NPVA untuk 9%-nya minus 122.206 juta. Untuk NPVA dengan suku bunga 10% minus 124.184 juta. Untuk NPVA di suku bunga 11% minus 126.82 juta. Untuk NPVA di 12%-nya minus 127.94 juta. Kemudian untuk NPVB di suku bunga 8% yaitu minus 90.110 juta. Kemudian untuk NPVB di minus di NPVB di suku bunga 9% yaitu minus 91.655 juta. Untuk NPVB di suku bunga 10% yaitu minus 138 juta. Untuk NPVB di suku bunga 11% yaitu minus 94.561 juta. Kemudian yang terakhir NPVB untuk suku bunga 12%-nya yaitu minus 95.928 juta. Kemudian saya kesimpulan akhirnya dari semua ini adalah kedua mesin tidak layak secara finansial pada rentang bunga 8 sampai 12% karena NPV kurang dari nol. Jika perusahaan tetap ingin memilih salah satu mesin, mesin B lebih disarankan eh, karena yang pertama investasi awal lebih rendah, yang kedua NPV lebih tinggi meskipun masih negatif. Kemudian yang ketiga resiko lebih kecil terhadap perubahan suku bunga. Yaitu yang bisa saya sampaikan untuk presentasi tugas saya. Saya akhiri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, iya. Open ya, stop recording. Dia Iki yo, stop recording. depan